Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 6 sudut. Kita fokuskan pada materi pengertian sudut. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 170-174 untuk siswa kelas 5 SD. Ayo menyimak. Pada bagian sebelumnya kalian sudah belajar tentang sudut siku-siku. Apa sebenarnya sudut itu? Apakah setiap pojok benda dapat dikatakan sebagai sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik. Titik tempat pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Kalau kita perhatikan, ini adalah dua buah garis. Yang ini disebut dengan kaki sudut. Sedangkan pertemuan dua garis ini adalah titik sudut. Daerahnya disebut dengan sudut. Jadi, apakah pojok kotak pensil pada gambar 6.6 tersebut adalah sudut? Menurut Yohana, itu bukan, karena pojok kotak pensil tersebut tidak memiliki titik sudut. Kalau kita perhatikan, pojok kotak pensil di sini tidak memiliki sudut. Seandainya kotak pensil berbentuk persegi panjang seperti ini, maka disebut dengan sudut. Maka pernyataan Yohana adalah benar. Eksplorasi 6.2 mengelompokkan sudut. Pada aktivitas 1, kalian sudah menemukan sudut dari sekitar kalian. Salin dan lengkapi tabel 6.3 yang ada di halaman selanjutnya. Di buku tugas kalian, isilah dengan sudut-sudut yang kalian peroleh pada aktivitas 1. Tabel 6.3, kelompok sudut. Sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku, misalkan sudutnya adalah 30 derajat. Sudut siku-siku itu harus 90 derajat. Sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku misalkan 120 derajat. Untuk yang kurang dari 90 derajat, ini disebut dengan sudut lancip. Gambarnya seperti ini. Untuk sudut siku-siku, sudutnya adalah 90 derajat. Bentuknya seperti ini. Ini besarnya adalah 90 derajat. Untuk yang lebih dari sudut siku-siku disebut dengan sudut tumpul. Ayo berlatih. Berilah tanda centang pada jenis sudut yang sesuai dengan setiap jenis benda berikut ini. Soal 1. Gambar ini adalah jam dinding. Sudut yang terbentuk oleh jarum pendek dan panjang pada jam menunjukkan 08.00 yang ini disebut dengan jenis sudut tumpul karena lebih dari 90 derajat. Untuk 90 derajat, maka bentuk sudutnya harus ke 9 dan ke 3. B. Sudut pada persimpangan jalan. Kalau kita perhatikan, besar sudut ini adalah sudut lancip. C. Sudut pada tangga rumah. Kita perhatikan sudut yang ini. Ini adalah sudut tumpul. D. Sudut yang terbentuk saat gunting terbuka. Ini membentuk sudut lancip. E. Sudut yang terbentuk saat sebuah kipas dibuka. Sudut ini adalah sudut tumpul. F. Sudut pada pojokan jendela. Membentuk sudut siku-siku. Soal 2. Gambarlah dua buah sudut tumpul dan dua buah sudut lancip dengan menggunakan jarum pendek dan panjang pada jam analog. Kemudian beri keterangan pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam tersebut. Contohnya, ini pukul 02.00.
yang panjang ke-12, yang pendek ke-2. Maka sudut yang terbentuk adalah sudut lancip. Misalkan kita akan membuat jam dengan sudut tumpul. Kita siapkan jamnya karena tumpul yang panjang ke-12, yang pendek ke-4. Maka ini pukul 04.00. Contoh lain, yang panjang ke-12, yang pendek ke-5. Ini pukul 05.00. Sedangkan sudut lancip yang panjang ke-12, yang pendek ke-1. Ini jam 1.00. Atau contoh lain, yang panjang ke-12, yang pendek ke-2. Ini pukul 02.00. Demikian materi pengertian sudut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.